Jadi kalau soal makan gratis bergizi itu ternyata isunya itu nggak pernah kelar ya. Maksudnya? Jadi yang paling baru ini berita hari ini adalah ketika Gibran tuh menyambangi daerah Sentul, Bogor. Ya, dia ke sebuah SD, ada berapa SD didatengin dan itu uji coba makan gratis bergizi. Kayak mau kawinan ya? Kok tes Food, tes menu. tes food itu kan kalau lo bikin gelar acara ini kan resepsi kan ada acara tes food Tes dulu. food. Tapi ini sebenarnya tes kesabaran sih. karena kan kemudian seorang menteri Menko Ekonomi Airlangga Hartarto bilang mungkin biayanya kita turunin antara 7.500 sampai 9.000. Seorang menteri 7.500. menteri PMK juga Pak Muhajir itu dia bilang juga 7.500 gede tuh katanya gitu. Tapi Gibran sendiri bilang kalau enggak, siapa yang bilang turunin ya. Jadi memang sebenarnya ini program ini masih belum jelas. Sekelas Menteri Ekonomi, pengetahuan soal ekonomi pastinya lebih luas dong. Kalau dia aja bilang itu akan diturunin, mungkin karena lihat situasi dompetnya. Kan tergantung background bro. Menteri Ekonomi bicara soal ekonomi negara. Oh iya. Mas Gibran kan dia latar belakangnya adalah pengusaha catering. Dia bicara soal menu. Oh iya. Basisnya beda-beda. Satu menghitung uang negara, satu menghitung menu catering. Oh iya, ini memang kita nggak bisa samain ya, karena sudut pandangnya beda. Sudut pandangnya beda. Oh, kita juga kalau nyobain itu sudut pandangnya beda lagi. Iya, kita pasti tukang jajan Tukang gitu jajan, kan. Ini membuat netizen itu jadi riuh kok. Ini beneran nggak sih makan gratis ini? Kok seperti seolah-olah itu kayak buat mainan elit gitu, hanya untuk membuat ramai berita aja. Ini tapi uji cobanya sampai kapan tuh ya? udah berapa kali diuji coba kan? Tangerang udah. Tangerang udah doyan. Ya doyan. Kan gitu dong, uji coba doyan apa enggak. Terus sekarang kemarin apa Sentul, doyan enggak anak-anak? Ini anak-anak doyan tuh sekarang ini loh. Iya. Ya kan? Pertama ini masih sebut saja gimmick ya. Ada pejabat ngasih sekelas wapres terpilih, ngasih ayo dimakan sayurnya, kira-kira gitu kan. Tapi pada pelaksanaannya apa ya seperti itu? Apa menunya akan sama seperti Ya itu? kan pasti nanti pada pelaksanaannya Mas Gibran pasti akan tiap hari loh ngasihin menu. Kan datang ke sekolah-sekolah. Dia hari ini misalnya jadwalnya SD Di Sentul. SD Siti Manggopoh 01 pagi misalnya datang ngasih. Besok di SD Tumben Lestari ngasih. Gitu loh. Di SD Cawat J-String juga. Enggak, maksudnya MNS tugas dia begitu. Ya apalagi? Ini kan Sesuai dengan kemampuan dong. 80 juta anak kok tiap hari. Iya, kalau dia tiap hari katakanlah 3 sekolah, itu berarti kan dia 5 tahun. Ya Cukup ya? Cukup lah. Bukan gitu, maksudnya 8 juta itu sehari kok, bukan 80 juta anak itu sehari. Kalau kalau dia kerjanya itu doang ya ngapain dia capek-capek kita pusing di Pilpres kemarin udah aja ngelamar jadi tetap lanjut di catering, orang dia juga udah Nah ini kan memang lanjutan karir dia dari catering. Makan gratis tuh dapetnya dari mana idenya? Idenya, oh iya. Lu gimana Orang sih? tuh kalau ngasih ide karena background dia apa? Background dia apa? Iya, dulu Pak Anies idenya apa? Karena dia backgroundnya seorang dosen, seorang akademisi. Makanya idenya kan akhirnya agak ngawang-ngawang gitu ya, teoritis gitu. Terus ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang sudah malang melintang di dunia Makanya pemerintahan. fokus pada hukum pemerintahan. Iya, gitu sekolahnya, loh. pendidikannya. Karena background masing-masing ya. Masing-masing. Kalau Mas Gibran, maka idenya adalah bisa jadi karena backgroundnya catering, maka makan gratis. Menu catering ya. Kalau Mas Kaisang, Pisang goreng. pisang goreng. Pisang goreng bro, macam-macam pisang. Pisang goreng bergizi gratis. Nah, itu kan cara penyajiannya beda-beda. Oh, contohnya Pisang molen. pisang molen. Iya kan, lo cara makannya agak beda. Iya. Terus pisang yang pakai sendok gitu. Oh iya, Iya kan, namanya buat anak-anak sekolah kan, Iya, kerokin, betul. suapin. Iya, kayak masih bayi begitu ya. Pisang. Oh, tetap pisang. Iya, Aneka tetap. pisang. Aneka pisang lah pokoknya dari mulai pisang raja. Yang pisang nakal mas. kasih pisang batu. Nah, Iya. ya kan biar suaranya bagus berkicau. Tapi kok masalahnya begini. Kalau kita baca-baca ini situasi keuangan pasca Pak Jokowi nanti katanya berat. Iya. Sehingga iya. kemudian orang meragukan apa iya. Makan gratis bisa Ketika jalan, ya. makan gratis dulu katanya 25.000, lalu setelah kepilih jadi 15.000, lalu kemarin ada isu oleh 2 orang menteri bilang jadi 7.500. Ini jangan-jangan pas dilantik nanti tinggal 2.000. Cilok. Kalau lo bayangin ya, 7.500 program pemerintah, bro.
belum biaya administrasi. Oh iya. Kepotong namanya itu nanti ada packaging dong, bukan makanannya doang Iya. kan, dibungkusnya pakai apa, itu kan pakai biaya juga. Betul, Terus ada biaya misalnya nanti, biasa dong kalau proyek pemerintah, Masa nggak ada yang semacam, jatah, iya. potong lagi. Vendor juga pengen untung 20%. Vendor juga pengen untung, ngapain dia capek-capek masak apa, kepotong lagi. Bener kok, sisa 2.000. Ya, cilok. Cilok tapi bergizi. Nah, itu yang menjadi PR Nah ini pemerintah. Makanya Mas Gibran bilang, panggil ahli gizi, panggil para akademisi, kritisi program ini. Lalu mereka bikin simposium kan? Iya, simposium. Cilok bergizi. Oh iya, cilokisasi Indonesia. Nah, Mengindonesiakan cilok, mencilokkan Indonesia. Iya, Ya 2.000. Mungkin juga dari bulatannya beda ya. Pasti bulatannya 2 ya kalau cilok. 2.000 soalnya. iya kan murah kan? Lo nyodoknya pakai lidi itu loh. Oh iya, jadi mungkin nanti Kemasannya gampang. tes foodnya juga cepet dong. Kenapa? Cuma 2 butir Iya. kan. Nah, 1, 2. Oke, selesai, belajar lagi. Sehat anak-anak. Dan hemat anggaran. Hemat iya, mereka nggak kena stunting Ya. gara-gara tiap hari makan Cilok. cilok. Nggak, stunting nggak kena, cuman usus buntu gitu. Stunting selamat ya. Iya, kalau buat anak TK makan cilok kelolodan. Stunting aman kelolodan. Iya. Tiap hari bersih-bersih aja gini. Itu kan aromanya aroma ikan mulu kan. Apalagi kalau misalnya cilokisasi itu tadi ya. Aha. Ini dari 7.500 lalu dipotong sana sini Peres-peres lah ya. peres-peres. Lalu uang halalnya tinggal 2.000 rupiah. Iya. Ini dari pembayar pajak loh kok. Iya. Dari pembayar pajak. Iya. Lalu dari 2.000 ini kemudian kemungkinan besar yang bisa dibelanja, dimasak dengan cepat, dimakan dengan cepat juga, karena kan buru-buru kan. Iya, iya. Yang berikutnya adalah nggak perlu nyuci piring. Kemasannya kan gampang, plastik. Iya, plastik kasih bumbu kecap atau bumbu kacang sama kecap. 2. Anak-anak suka. Wah itu, gue pikir itu yang paling logis ya. Ya apalagi dong bro. Iya, iya, Nah, iya. cilok terus barangkali masih ada sisa dikit lah. Permen satu kecil mulut. Iya itu kalau tersisa 2.000. Ah. Kalau ternyata mungkin ada apa pengurus oknum sekolah juga minta bagian, Dipotong lagi potong lagi 1.000 sisa perak. 1.000 perak. Sekolah beli daging bro. Wah ternyata kalau 1.000 malah pakai daging. Iya bisa kan total biaya beli daging. Bakar. Bakar. Murid-murid suruh cium asapnya. Oh, bisa. Cukup 1.000 perak. Asap stick. Kok gue nggak rela anak gue tiap hari bajunya apek asap daging. Itu udah stunting ditambah sampai rumah kan kesel kan cuma nyium gue. Tapi menurut gue daripada memaksakan program makan siang atau makan bergizi ini ternyata sudah tidak bergizi, lalu adanya teman masalah tiap hari, anak-anak sudah telanjur kedengaran dari kampanye kemarin, mau dikasih makan, ya mungkin yang di kota sih nggak terlalu terganggu, yang di desa-desa ini berharap daripada kemudian jadi masalah, udah di stop aja, diganti. Minta maaf aja lah ya. Nah, mendingan gitu. Tentu kalau Pak Prabowo minta maaf, kita tentu ya apa boleh buat, kita situasinya gini, fair. Iya. Jadi misalnya gini, melihat situasi, maka makan bergizi ini kita tunda sampai 2029. Iya, sampai anak-anak butuh gizi beneran. Iya. Sekarang mereka masih sehat. Nanti Sekarang- kan 2029 mereka udah nggak sehat karena kurang gizi semua kan. Kalau sekarang kan yang butuh gizi bukan anak-anak, tapi kan tim ses kan. Ya kan habis kerja capek kan perlu makanan bergizi. iya. Nah daripada seperti ini, mungkin Pak Prabowo lebih baik sudah, kami merasa kesulitan untuk menyelenggarakan, melihat situasi keuangan sekarang. Lebih baik program-program yang masuk akal. Soal IKN gimana, postpone dulu atau gimana, Iya. perbaikan ekonomi dulu, lapangan kerja dulu, dan seterusnya. Menurut gua begitu. Ya, Gimana? itu jauh lebih rasional sih menurut gua ya. Oke, sebetulnya makan gratis itu program yang katakanlah itu program unggulan. Kan pilihannya 2. 7.500 dengan jumlah yang terbagi 80 juta atau spesifik aja di daerah-daerah yang memang membutuhkan. Nggak seluruh Indonesia lah. Di daerah kita terutama ya. Iya. Iya, maksudnya Jakarta misalnya atau daerah-daerah utama, Itu sekolah-sekolah yang kelasnya sudah cukup lah makan mereka. Ya nggak usah, tapi daerah-daerah yang tingkat rawan stunting, mending dananya ke situ.
Iya. fokus gitu loh. Jadi Betul. anak-anak yang rawan stunting tumbuh, Iya. anak-anak yang udah obesitas nggak ditambahin. Iya, dia bukan stunting, dia timbangannya rusak kan. Dan kalau bisa, kalau mau tetap dilaksanakan juga, sebaiknya nggak usah dibungkusin, prasmanan aja. Nah, Kayak hajatan. lebih Ya kan? enak. Yang mau makan nggak mau ya sudah. Iya, dan anak-anak juga kalau lagi iseng mau perang makanan, enak. Iya. Oh iya kan lempar-lemparan kan Iya kan? gampang. Jadi mereka tidak menghilangkan keceriaan dunia Dan anak-anak. ini akan membuat sekolah jadi tempat yang dirindukan. Kayak hajatan kan anak-anak seneng kan? Puterlah lagu-lagu kelenengan atau degung Sunda. Iya, ya nanti kan? ada siswa dipakein baju pengantin. Iya, dua orang. latihan juga. Latihan salaman. Jadi sekolah itu akan jadi tempat yang apa ya, playground lah, Iya. arena bermain yang anak-anak tuh seneng. Bener. Kan orang nggak berasa sekolah, Iya. orang berasa hajatan. Ya kan? Jadi mereka senang ketika ada bel pulang, mereka sebel. Ya kok udah sih Kok udah hajatannya. selesai gitu Ini ya? kapan lagi Indonesia punya kesempatan membuat sekolah itu tidak membosankan, justru aromanya enak. Apalagi kalau ada orkesnya juga, kan belajar nyawer. Iya, terus kemudian sewa organ tunggal. Ya itu kan kalau Ya, misalnya ada begitu kan. bidu. Ini jadi bukan makan bergizi gratis. Yang datang bukan ibu, ya bapaknya. Nyawer biduan. Nah, maksud gue gini, kalau ini kan sebetulnya gue nggak tahu ya program ini apakah pada saat diomongin kampanye kemarin udah dipikirin tentang keuangan negara atau belum? Menurut gue sih belum. Belum ya. Jadi kayak ini Masalah. apa nih? Makan aja yuk. Makan-makan gitu. Maksudnya tuh makan aja tuh dia sebelum mau tarung ide tuh lapar, mereka mengajak makan. Tapi itu diterjemah makan. Oh yaudah makan. Maksudnya itu temannya tadi. Kita makan. Kemudian kata publik yang dengerin, Wow. Maksudnya tadi kita stop dulu, kita mau makan. Gitu. Mungkin ya tim saya Iya. gitu. Jadi begitu udah terucap. Tapi kalau dilihat ini kan kemarin ya Bu Sri Mulyani udah ngangkat, Pak Jokowi ngangkat wakilnya Bu Sri Mulyani ya. Siapa? Si Pak Thomas Jiwandono itu loh. Wah, Wakil Menteri orang Keuangan. Orang pinter, keponakannya Pak Prabowo ini. Orang pinter apa? Tim transisi. Barangkali dia sudah merumuskan APBN kita kan pada tahun 2025 nanti. Gue nggak tahu apakah program ini sudah masuk dalam agenda APBN itu. Ya kabarnya sih begitu dilantik besoknya udah makan. Oh Tim iya, sesnya. iya. Kayak ingat dulu Gus Dur, begitu dia terpilih, diajak makan semua ke Muara Angke, makan ikan bakar. Nah, itu kan yang berapa orang Pak? Ini maksudnya tuh sudah langsung dilaksanakan programnya. Nah, kalau 7.500 bro, lo bayangin, katakanlah di Jakarta, dapat apa? Makan apa? Jadi gua kemarin itu gua makan di warteg. Karena gua sama teman-teman gua kumpul, gua makan di warteg uji coba. Videonya ada. Jadi di situ gua tanya. Gua coba, "Bu, makannya saya tunjuk. Jadi satu itu nasi putih, nasi setengah kalau warteg kan banyak ya. Setengah, nasi setengah diguyur pakai sayur. Sayurnya ya kuahnya lah gitu. Ditambah dengan telur dadar. Terus dikasih satu lagi itu cakar. Ceker ayam. Ceker ayam, iya. Itu 15.000. Itu 15.000. 15.000. Kalau Kan dapet 7.500 dapatnya apa? Ya separuhnya berarti nasinya seperempat, telurnya separuh, kan dengan bagi dua kan. Ceker cuma 2. Cekernya membentuk angka 1 gini. Kan gini kan ayam kan. Iya. Nah, dia membentuk angka 1. Gitu. Jadi kan separuhnya. Itu menunjukkan perasaan siswa. Iya, kan. Nomor 1 kita makan adalah nomor 1 maksudnya gitu. Iya. Nah, itu benar itu ada, videonya ada, gue rekam ibunya, dan dia menyampaikan, ini kalau 15.000 tuh di sini warteg tuh seperti ini. Makanya ketika Mas Gibran kemarin disentul, nasinya, kemudian ada daging, ada buah, ada sayur, ada susu, dan itu diklaim harganya 14.900 kira-kira gitu ya. Yang orang jadi bertanya-tanya, ini Serius? ternyata dia dijajanin. Ama? Mas Gibran itu ditraktir sama Goto, sama Gojek. Oh, jadi Goto sama Gojek yang Perusahaan itu yang traktir, yang traktir. biayai. Itu kan bebas biaya kirim pasti. Ya, iya, karena Ongkir, Gojek kan. Gojek kan dibebasin ongkirnya. Iya. Kemudian ada diskon. Barangkali Gibran ngambil Nah, harga diskon. temen dong, kan mereka temenan. Iya. Ya harga temen sih mau berapa aja bisa. Ya, Tapi kan nggak mungkin Gojek atau Goto ngambil semua. belum tentu kan, kita nggak tahu di belakang bagaimana bisa jadi yang ngambil siapa saja toh program ini. Ya masa lo dari program perusahaan startup yang ngurus tentang teknologi tinggi tiba-tiba jadi perusahaan catering ngurus makanan. Ya inilah, ini namanya diversifikasi bisnis. Oh. Habis ngurusin soal transportasi, Iya. sekarang mengurusi Makanan. program Pak Wapres.
Oh, barangkali karena mungkin kemarin itu sahamnya jelok jadi Iya. 50, jadi dia harus cari Biar diversifikasi. nggak digalakin sama pemilik sahamnya. Jadi agak pinggir jurang ini ya.